Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kasus kecurangan dalam lingkup audit, yang dimana pada contoh kecurangan kali ini terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Sritex adalah perusahaan tekstil dan garmen besar di Indonesia yang berdiri sejak lama dan dikenal sebagai salah satu pemain utama industri tekstil nasional, termasuk ekspor, suplai seragam militer, sebelum kondisi keuangannya memburuk. Pada sekitar tahun 2020 sampai 2021, Sritex mulai mengalami tekanan berat. Contohnya, laporan keuangan menunjukkan perusahaan mencatat kerugian besar setelah sebelumnya mencatat keuntungan. Sebagai gambaran, Sritex pada suatu periode mendapatkan utang yang sangat besar dan akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024. Akibatnya, operasi Sritex berhenti per 1 Maret 2025 dan banyak karyawan terkena PHK. Kronologi utama yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa kita sebut dengan Sritex, yang dimana mencangkup beberapa hal seperti pemberian kredit, penyalahgunaan, hingga tindakan penegak hukum atau yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bank termasuk bank daerah atau BPD memberikan fasilitas kredit kepada Sritex dan entitas anaknya. Sebagai contoh, kredit dari Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng. Nah, yang kedua itu ada pada nilai kredit yang disebutkan. Nah, dalam beberapa laporan sekitar 3,6 triliun dari 4 bank yang secara eksplisit disebutkan dalam satu pengungkapan kejaksaan. Nah, lalu yang ketiga ini berdasarkan pemeriksaan penyelidik sebagaimana fasilitas kredit tersebut disetujui, ternyata penyalahgunaan kembali terjadi atau secara sah melawan hukum. Nah, tanpa analisa yang memadai, tanpa jaminan fisik yang memadai atau kepada debitur yang tidak layak oleh pihak bank. Nah, lalu yang keempat di sini ada penggunaan dana yang diterima Sritex ternyata tidak sebagaimana tujuan semulanya, yaitu pada modal kerja, tetapi digunakan untuk membayar utang lama, membeli aset non-produktif, dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang kelima, setelah kondisi semakin memburuk, akhirnya pihak PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024. Nah, lalu yang keenam di sini ada pada Mei 2025, pihak penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Jampidus menetapkan 3 tersangka. Pertama, mantan direktur Sritex dan beberapa pejabat bank. Lalu yang ketujuh ada pada Juli 2025, 8 tersangka baru ditetapkan kembali. Nah, termasuk mantan pejabat Bank BPD dan eksekutif Sritex tersebut. Yang selanjutnya, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama, Iwan Setiawan Lukminto, atau mantan dirut atau komisaris utama Sritex yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, pihak bank, atau mantan pejabat dari Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng yang memutuskan pemberian kredit kepada Sritex. Yang selanjutnya, Sritex sebagai debitur, entitas yang mengajukan kredit dan kemudian mengalami kondisi keuangan yang memburuk. Saya akan memaparkan hasil analisis kami mengenai penyebab fraud pada PT Sritex berdasarkan teori fraud trigger yang dikembangkan oleh Donald Casey. Pertama adalah tekanan. PT Sritex menghadapi tekanan keuangan yang berat, perusahaan memiliki utang besar, kerugian yang meningkat, dan menghadapi persaingan ketat di industri tekstil, terutama akibat produk impor yang murah. Dalam kondisi seperti ini, manajemen merasa perlu menjaga citra perusahaan agar tetap dipercaya investor dan bank. Tekanan tersebut mendorong tindakan manipulatif, seperti mengubah laporan keuangan agar terlihat stabil dan layak mendapatkan pinjaman oleh kreditor. Kedua adalah kesempatan. Kesempatan muncul karena lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal. Bank dikabarkan memberikan kredit besar tanpa analisis yang mendalam dan tanpa penjamin fisik yang cukup. Selain itu, penggunaan dana pinjaman juga tidak diawasi secara efektif sehingga memberikan peluang bagi manajemen untuk menyalahgunakan dana dan menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya. Ketiga adalah rasionalisasi. Manajemen mungkin membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Mereka beranggapan bahwa penyalahgunaan dana bukan kecurangan, melainkan strategi sementara agar perusahaan bisa bertahan. Bahkan pihak bank pun bisa ikut menolerisasi hal itu dengan alasan restrukturisasi. Jadi berdasarkan fraud legal, dugaan fraud di PT Sritex
terjadi karena tekanan finansial, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi dari manajemen dan bank. Dari kasus ini kita dapat belajar pentingnya pengawasan internal yang kuat, transparansi laporan keuangan, dan integritas laporan keuangan, serta integritas manajemen agar kecurangan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada PT Sritex. Ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi dalam kasus ini. Yang pertama, bank pemberi kredit tidak menerapkan prinsip kredit yang baik, yaitu 5C, mulai dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition secara memadai. Yang kedua, kredit disetujui tanpa jaminan fisik yang cukup atau jaminan yang kurang memadai. Yang ketiga, verifikasi keabsahan laporan keuangan perusahaan debitur kurang memadai juga, termasuk menunjuk debitur dengan rating rendah atau memiliki utang yang besar. Yang keempat, ada penggunaan dana kredit oleh perusahaan debitur tidak sesuai dengan peruntukannya, namun hal tersebut tidak segera terdeteksi. Yang kelima, ada dalam perusahaan kemungkinan audit internalnya atau tata kelola perusahaannya lemah karena memungkinkan pengalihan penggunaan dana ke aset non-produktif atau utang lama. Dan yang terakhir ada transparansi gaya pemakaian dana kredit, yaitu pelaporan keuangan yang tiba-tiba berubah, menunjukkan kelemahan dalam pengendalian laporan keuangan dan manajemen risiko. Selanjutnya, dampak dari kasus Sritex itu menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi bank dan juga negara, lebih dari 1 triliun, serta menimbulkan kebangkrutan perusahaan dengan total utang sekitar 29,8 triliun. Akibatnya operasi perusahaan Sritex ini berhenti pada 1 Maret 2025 dan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, untuk pembelajaran dan rekomendasi pencegahan dari kasus ini, yaitu perusahaan harus melakukan tata kelola perusahaan dan audit internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan data, dan juga melakukan pengawasan kredit yang ketat oleh bank, termasuk verifikasi penggunaan dana, melakukan transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap tujuan penggunaan dana, dan juga peran aktif dari regulator dan auditor eksternal dalam pengawasan debitur untuk mendeteksi risiko.